kita sudah bersama dengan juru kunci dari Petilasan Watu Gilang Dipuro dengan Bapak Untoro. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Ingin bertanya-tanya sedikit tentang petilasan ini. Mungkin bisa Bapak jawab ya. Bagaimana tempat ini bisa ditemukan Pak? Dulu sebelum tempat ini dibangun seperti ini, karena dulu ada sejarah yang saya ambil dari babat tanah Jawa ini. Jadi pada tahun 1491 ketika Kerajaan Pajang dipimpin oleh Sultan Hadiwijoyo, terdapat pemberontakan yang namanya pemberontakan dari Adipati Haryo Penangsang yang kala itu berasal dari Sipang Panolan yang sekarang Kabupaten Blora. Karena pemberontakan tersebut bisa dikalahkan oleh Raden Mas Danang Stowijoyo atau yang sekarang dikenal dengan Eyang Panembahan Senopati. Kala itu atas dasarnya beliau di Danang Stowijoyo dihadiahi tanah dengan area di sebelah selatan Gunung Merapi, di sebelah utara pantai selatan atau Samudra Hindia, dan sebelah barat Gunung Kidul, dan di sebelah timur Kulon Progo. Kurang lebih wilayah itu sekarang merupakan wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ya, kala itu Danang Stowijoyo mengembara sampailah ia di sebuah hutan yang dulu dikenal dengan hutan Wonolipuro. Di hutan tersebut terdapat sebuah danau atau belik, yang di tengah belik tersebut terdapat sebuah batu atau yang disebut dengan gilang. Kemudian Danang Stowijoyo bermunajat, bertapa, memohon kepada Tuhan di atas batu tersebut. Sementara itu di wilayah Kota Gede, Ki Juru Martani dan Ki Ageng Pemanahan menuju ke peradaban Danang Stowijoyo. Mereka mengira bahwa Danang Stowijoyo hanya berdiam diri tanpa usaha untuk mengingat keinginannya untuk menjadi seorang raja. Lalu Ki Juru Martani dan Ki Ageng Pemanahan menanyakan perihal keberadaan Danang Stowijoyo kepada prajurit-prajurit, akan tetapi prajurit memberitahukan bahwa sebenarnya yang ditunggui hanyalah sebuah bantal atau guling. Kemudian ia mengantarkan mereka ke Wonolipuro yang sekarang di wilayah Gilang-Harjo sini. Nah, ketika Ki Juru Martani dan Ki Ageng Pemanahan sampai di Wonolipuro, mereka melihat Danang Stowijoyo sedang bertapa atau bermunajat. Tiba-tiba muncullah cahaya terang yang masyarakat sini mengenal dengan Wahyu Lintang Johar. Masuk ke dalam tubuh, sinar tersebut masuk ke dalam tubuh Danang Stowijoyo yang sedang bertapa di atas batu seperti tersebut. Konon katanya cahaya itu dapat berkata atau berbicara selayaknya seperti manusia. Cahaya itu menyampaikan pesan sebagai berikut: kau kelak yang akan menjadi raja dan akan disegani di seantero Jawa. Lalu disempurnakan oleh cucumu Sultan Agung yang menjanjikan masa kejayaan kerajaan Mataram. Kemudian akan banyak bencana, gempa bumi, gunung meletus, dan timbul tenggelamnya Mataram akan menjadi tanda-tanda dari akhir zaman. Lalu berkatalah Ki Juru Martani dan Ki Ageng Pemanahan, hei anakku, wahyu itu adalah jais atau semu. Yang pasti kita akan diserang oleh pasukan kerajaan Pajang yang dipimpin oleh putra mahkota bernama Pangeran Benowo. Sekarang marilah kita tugas meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami atau Ki Juru Martani dan Ki Ageng Pemanahan akan pergi ke Gunung Merapi, dan kamu atau Danang Stowijoyo ke Cepuri atau sekarang yang dikenal dengan Parangkusumo. Ya, terus dengan tujuan untuk berdoa meminta belas kasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perlawanan tanpa mengangkat senjata, agar tidak terjadi peperangan atau bertumpah darah.
atas rahmat Allah SWT, doa mereka ternyata terkabulkan. Peperangan itu dengan tidak terjadi karena pasukan kerajaan Pajang serta Pangeran Benowo menjadi korban amukan meletusnya Gunung Merapi ketika meletus di sekitar tahun 1491. Ya, setelah bermunajat di Gilang Lipuro, Danang Sukawijoyo bergelar Panembahan Senopati. Terus Pangeran Panembahan Senopati itu bermakna Senopati artinya pangeran perang, sekaligus sebagai ulama. Panembahan berasal dari kata manembah yang berarti ulama, tetapi pada waktu itu status ulama masih disamarkan karena masih banyak rakyat yang menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Setelah bermunajat, Pangeran Panembahan Senopati memiliki keinginan untuk mendirikan atau membangun istana atau kerajaan di wilayah Wonolipuro sekarang yang di sini di Gilangarjo. Bahkan sudah membuka lahan untuk perkampungan dan sudah diberi nama sesuai peruntukan wilayah tersebut. Di antaranya di sini ada nama Kauman ada, Ngandean ada, Ketandan ada, Jetis ada, dan di sebelah barat laut terdapat cikal bakal masjid. Akan tetapi rencana itu diurungkan karena di sebelah barat Wonolipuro masuk wilayah Wonoboyo, daerah Kamar Pendidikan Ki Ageng Wonoboyo. Sedangkan di sebelah timur Wonolipuro masuk wilayah Wonodoro atau kekuasaan Ki Ageng Paker. Maka tidaklah pantas membangun kerajaan di wilayah perbatasan orang lain. Adapun rencana pembangunan kerajaan atau istana akhirnya dilaksanakan di Kota Gede kala itu. Itulah mengapa di keraton sekarang juga terdapat nama perkampungan Kauman ada, Gandean ada, Ketandan ada, Jedes ada, seperti yang terdapat di petilasan Gilang Lipuro ini. Pada tahun 1046 area belik atau sendang atau danau yang ditemukan untuk bermunajat dengan Yoyo tersebut oleh Sinuwun Pakubono II diuruk dengan menjadi daratan dan didirikanlah bangunan seperti yang berada sekarang ini. Untuk melestarikan Gilang Lipuro yang dulunya merupakan tempat petapan Panembahan Senopati, bangunan ini diberi nama petilasan Pasujutan Gilang Lipuro. Gilang artinya batu, sedangkan Lipuro berarti melipur lara, sehingga jika diruntut dari sejarah nama resmi situs itu adalah Gilang Lipuro. Demikian cerita mengenai situs yang ada di Gilang Lipuro. Ingin bertanya lagi Bapak, ya. Mungkin bagaimana proses perawatan dan pelestarian situs Gilang Lipuro ini? Ya, karena ini di bawah naungan Keraton Yogyakarta, dari ini juru kunci cuma bersih-bersih, manakala ada kerusakan yang sangat berarti mereka juru kunci laporan ke Keraton Yogyakarta, dan nanti dari keraton akan memperbaiki apa yang rusak di petilasan di sini. Ya, itu. Mungkin apa harapan Bapak untuk situs Gilang Lipuro ini ke depannya? Harapan saya ke depannya, karena ini situs yang sangat bersejarah, yaitu situs munculnya atau berdirinya Mataram Islam pertama. Mudah-mudahan ke depannya nanti halayak umum nanti bisa mengenal lebih luas, terkenal di sini, dan di sini dijadikan wisata religius ke depannya. Ya. Apa sih Pak yang menarik dari waktu Gilang Lipuro ini? Ya, sebenarnya sih sini bukan makam ya. Mereka mengira di sini ada yang dimakamkan di sini. Sebenarnya ini itu sebuah batu yang dulu konon ceritanya batu tersebut digunakan untuk alas bertapa yang panjang Senopati kala itu. Jadi yang sangat menarik sih mungkin mereka di sini itu hanya ingin ikut nitip atau nunut berdoa
berdoa di dalam untuk meminta pada Allah SWT. Jadi mereka tidaklah musyrik, mereka tetap minta pada Allah Taala, cuma mereka derek atau nunut istilahnya napak tilas yang pada itu karena itu menerima maklumat tanam. Oke, terima kasih ya Bapak, mungkin Sama-sama itu saja. Mbak. Ya, mungkin Terima kasih ya, mungkin itu penampilannya. yang dapat kami sampaikan kepada Bapak sekalian. Kurang lebihnya nanti bisa dilihat di YouTube atau yang lainnya, sumber lainnya. Terima Terima kasih kasih. ya Bapak. Sama-sama. Oke teman-teman, itu aja ya dari Juru Kunci Watu Gilang Puro.